Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal tata cara mandi wajib, tapi spesifik di pertanyaan-pertanyaan penting yang sudah teman-teman tanyakan. Buat teman-teman yang mau belajar tutorial tata cara mandi wajib atau mandi junub, silahkan klik di playlist ini atau di kategori tutorial mandi wajib. Silahkan klik di link ini atau teman-teman tonton videonya satu persatu. Oke, kita mulai saja teman-teman. Di segmen kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk soal tata cara mandi wajib. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan langsung saja bertanya di kolom komentar. Dan yang suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Nanas Muda. Nanas Muda yang pertama, Bang, saya mau tanya. Jadi intinya pertanyaan ini panjang, tapi dia di malam hari dia merasa mimpi basah, tapi dicek di pagi hari tidak ada. Tapi dia baru sadar pada siang hari dia ternyata sudah mengeluarkan cairan yang teman-teman tahu sendiri. Lalu kemudian dia baru mandi junub cuma sesudah mandi pakai sampo dan sabun. Jadi pertanyaannya, apakah boleh mandi wajib setelah pakai sampo atau sabun? Oke, teman-teman, kita jawab. Jadi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa mandi wajib sebaiknya jangan sambil pakai sabun atau sampo, kata Gus Baha. Itu untuk mengkhawatirkan airnya mutaghayyir atau berubah wujudnya, bau, warna, dan rasanya. Jadi sebisa mungkin teman-teman setelah mandi wajib baru mandi biasa. Atau kalau mau dibalik, mandi biasa dulu baru kemudian mandi wajib. Boleh seperti itu teman-teman. Jadi tidak masalah. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan dari Mas Nanas Muda. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Kak, haruskah telan JANG? Nah, pertanyaan ini juga sudah sering kita jawab teman-teman. Jadi sepanjang teman-teman berada di tempat yang tertutup seperti di WC, di kamar, kemudian mandi, maka itu boleh tanpa busana. Nah, tapi kalau teman-teman sebenarnya mau tetap menggunakan, misalnya pakai pakaian dalam pada saat mandi, itu jauh lebih baik karena itu disunahkan. Karena Allah Maha Melihat, jadi dimanapun itu teman-teman boleh tetap menutup aurat. Itu pilihan, tapi kalau teman-teman mau tidak berpakaian sama sekali, tapi di tempat tertutup, maka boleh dilakukan. Karena Nabi pernah istilahnya memecat budaknya, menyuruhnya pergi, memerdekakan terus menyuruhnya pergi, karena dia mandi di tempat yang terbuka tanpa busana sama sekali. Jadi itu terlarang teman-teman. Jadi sepanjang dia tempat tertutup boleh. Oke, kita lanjut dari Agun Sulistiono. Saat sudah selesai mandi wajib, saat saya membuka pintu kamar mandi dan mau keluar, tiba-tiba jempol saya tergores. Intinya dia sudah mandi wajib dan tangannya berdarah. Pertanyaannya, apakah tidak membatalkan mandi wajibnya? Tidak sama sekali, karena kewajiban mandi wajibnya sudah dijalankan. Kalau misalnya dia berdarah, terluka setelahnya, itu sama sekali tidak menyebabkan mandi wajibnya batal. Tidak ada hukumnya yang menyebut itu batal. Oke. Kemudian dari Vladimir. Oke. Pertanyaannya, dia mimpi basah pagi hari pas subuh, tapi dia melewati zuhur baru kemudian mandi wajib terus sholat zuhur. Pertanyaannya teman-teman, kalau dia sudah sholat subuh tapi kemudian dia mandi wajibnya pas zuhur, itu mungkin masih dibenarkan karena tidak ada waktu sholat yang dia tinggalkan. Tapi kalau dia belum sholat subuh maka tidak boleh. Jadi intinya teman-teman tidak melewati satu waktu sholat. Jadi batas subuh itu batasnya sampai jam kurang lebih setengah 6. Duhur itu sampai kurang dari jam 3 atau jam 2 lah maksimal. Teman-teman itu sudah mandi wajib, sudah sholat duhur. Karena yang haram, yang tidak boleh teman-teman itu meninggalkan sholat, sehingga dengan sendirinya mandi wajibnya juga tidak boleh melebihi satu waktu sholat. Oke, selanjutnya pakai air keran mengalir apa boleh? Jawabannya boleh, karena lebih baik lagi karena itu tidak ada air yang mustakmal, air yang bercampur. Jadi kalau pakai air mengalir itu jauh lebih baik sebenarnya teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan Mr. Cuap 1027.
Setelah muncul kemaluan pada rangkaian awal setelah mencuci pada rangkaian awal, saya was-was sudah cuci tangan pakai sabun atau belum, mandi wajibnya tetap sah atau tidak. Jadi pertanyaan ini teman-teman, pakai sabun atau tidak setelah mencuci kemaluan itu tidak wajib. Kalau teman-teman mau pakai sabun itu lebih bersih. Sunnahnya Nabi itu menggunakan daun-daunan yang harum yang baik. Jadi kalau memang tidak ada, sepanjang itu sudah bersih, sangat bersih, sudah dicuci, itu tidak masalah teman-teman. Oke, pertanyaan Nailul Amazin. Apakah boleh mandi wajib jam 9 pagi? Boleh, tergantung. Kalau teman-teman keluar spermanya di pagi hari, boleh mandi wajib pagi hari. Tapi kalau di subuh hari, misalnya sebelum azan subuh, maka sebaiknya tidak melewati satu waktu sholat, yaitu kurang lebih jam 5.30. Habis ONANI, habis itu kita mandi wajib terus keluar cairan putih, apakah harus mandi wajib lagi? Jadi ini sudah kita jawab teman-teman. Jadi yang keluar itu kalau sisa dari yang sebelumnya itu tidak mengharuskan mandi wajib. Cukup teman-teman bersihkan seperti setelah buang air kecil, lalu kemudian berwudu. Mandi wajibnya tidak perlu diulang, kecuali kalau dia keluar lagi setelah mandi wajib dan itu disertai dengan rasa yang nikmat, itu baru mandi wajib lagi teman-teman. Jadi itu kuncinya. Dia keluar karena sisa atau keluar lagi karena memang disengaja, maka itu wajib mandi wajib lagi. Kalau tidak disengaja dan itu sekalipun tidak disengaja ya, keluar lagi itu tetap mandi wajib. Tapi kalau yang keluar itu sisa dari yang sebelumnya itu tidak harus mandi wajib. Oke, selanjutnya pertanyaan kok beda sih, bingung nggak? Ini sudah kita jawab teman-teman. Jadi tidak ada yang beda sebenarnya. Tergantung teman-teman menggunakan mazhab apa. Kalau mazhab Syafi'i itu niatnya pas mau mengguyur kepala. Di mazhab yang lain itu paling awal membaca niatnya. Tergantung teman-teman mau menggunakan mazhab apa. Oke, selanjutnya kita mau mandi wajib itu harus pakai baju. Ini sudah kita jawab tadi. Apakah boleh mandi wajib saat jam 17 sore setelah mandi langsung melaksanakan sholat maghrib? Tergantung teman-teman. Ini dia berjunub pada saat azan maghrib itu tidak masalah. Tapi kalau dia junub misalnya di siang hari jam 2 baru mandi di jam segini 17.49, maka itu mandi wajibnya telat dan satu waktu sholatnya terlewatkan dan itu haram. Jangan sampai dilakukan teman-teman. Itu dosa besar karena meninggalkan sholat. Oke, tergantung teman-teman pertanyaannya. Kalau masih ada kita jawab terus, kita teruskan videonya. Oke, kalau terlewat satu waktu gimana? Misal berhubungannya di malam hari, berarti kan mandi wajibnya sebelum subuh, tapi subuhnya terlewat atau kesiangan. Jadi apakah boleh mandi wajibnya di siang hari, tapi waktu subuh terlewat padahal berhubungannya di malam hari? Nah, ini pertanyaan dari Hermanto. Nah, ini kita jawab teman-teman. Jadi kalau teman-teman mandi junubnya malam, kemudian tertidur, bedakan sengaja tidur dengan tertidur. Kalau tertidur dan bangun paginya baru jam 7 pagi, terus baru kemudian mandi wajib sholat subuh, mungkin itu dibolehkan. Tapi itu pun jangan terulang terus. Jadi sekali-sekali mungkin teman-teman sangat kecapean. Tapi kalau misalnya teman-teman mandi wajib di siang hari dengan cara sengaja, misalnya dia di malam hari berhubungan, mandi wajibnya siang hari, tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, maka itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan teman-teman. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Tidak boleh. Kemudian kita lanjut. Apakah boleh mandi wajib di sore hari? Boleh. Mandi wajib itu boleh dilakukan kapan saja sepanjang tidak ada efek kesehatan. Misalnya teman-teman mandi wajib lalu kemudian teman-teman bisa sakit, jangan dilakukan. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin ini dulu teman-teman pertanyaan yang bisa kita jawab. Kalau masih ada lagi pertanyaan yang teman-teman anggap penting, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.